Saya datang ke Malaysia dipanggil dipersilakan kepada Tengku Masrul Aidi, langsung orang-orang yang hadir berdiri. Syederalun, pemimpin Pondok Pesantren Modern Babul Maghfirah Cet Keeng Aceh Besar, Ustadz Haji Masrul Aidi LC mengisi ceramah agama di kantor harian Serambi Indonesia, Gampung Nasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ceramah saya nggak panjang, tinggal 5 menit lagi karena tadi sudah habis untuk puji dan selawat. Saya ingin meluruskan sedikit pada bagian akhir. Kita di Aceh bersyariat Islam, dan Islam di Aceh bukan perkara yang baru. 1000 tahun lebih Islam di Aceh, dan selama 1000 tahun itu kita sudah peringati Maulid setiap tahunnya, dan Maulid setiap tahun itu berlalu sepanjang 3 bulan berturut-turut, 90 hari, terhitung 12 Rabiul Awal sampai dengan 10 Jumadil Akhir. Trennya terjadi pergeseran, bergeser. Karena saya ingat tahun yang lalu masih dapat undangan ceramah Maulid di Belendung itu tanggal 23 Jumadil Akhir, bertambah 13 hari lagi. Ya, mungkin tahun ini akan sampai ke tanggal 3 bulan, mungkin sekitar 5 tahun lagi akan ada kenduri Maulid sampai bulan Ramadan. Kita memang senang kenduri, senang kenduri. Yang saya khawatir adalah informasi-informasi yang disampaikan di dalam peringatan Maulid itu sangat mencederai nilai-nilai sejarah. Sampai kemarin saya diundang ceramah di acara Maulid yang diadakan oleh kawan-kawan dari Partai Aceh. Banyak abu-abu yang hadir. Kata-kata abu-abu itu pun saya khawatir karena abu-abu itu nggak jelas. Makanya di MPU dikritik tidak boleh pakai kata abu-abu, pakai kata para abu. Tapi saya juga kritik ketika disebut para abu. Namanya para itu nggak setengah, maka ada para bola, ada para medis, ada para olimpik. Jadi yang namanya para nggak perlu nyebih jadi kata-kata yang sesuai. Jadi pilihlah kata yang sesuai. Banyak mereka yang hadir. Maka di hadapan para ulama kita yang hadir tersebut saya mengkritik. Selalu saya diinformasikan ketika bahwa ketika Rasulullah lahir yang jadi bidan itu adalah Asia dengan Maryam. Asia itu istri Firaun sudah meninggal 4.500 tahun sebelum Muhammad lahir. Maryam itu ibunda Nabi Isa sudah meninggal 570 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Kalaulah orang yang sudah meninggal masih buka praktek bidan, sungguh bidan-bidan sekarang nggak laku. Kenapa? Orang lebih senang kepada yang lebih senior. Mereka sudah sangat senior. 4.500 tahun sudah berprofesi sebagai bidan. Sekarang 6.500 tahun sudah berprofesi sebagai bidan. Ini ada bidan aja. Dr. Andalas lewat. Kenapa? Baru kemarin beliau jadi bidan. Ini sudah 4.500 tahun. Maka ada fakta sejarah yang sangat rusak dalam informasi-informasi ceramah Maulid. Saya mohon maaf saya sampaikan kepada guru-guru kita yang hadir. Saya punya referensi dan setiap buku yang saya baca menyatakan yang jadi bidan itu bukan arwah Asia dan Maryam. Yang jadi bidan itu adalah Asy-Syifa. Siapa Asy-Syifa? Beliau seorang wanita Arab, kemudian kelak menikah dan punya seorang anak laki-laki. Salah satu anak laki-laki itu menjadi sahabat Nabi yang super kaya yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ibu dari Abdurrahman bin Auf inilah yang membidani kelahiran Rasulullah. Tapi coba pulang ke kampung dengar ceramah, tidak pernah disampaikan informasi ini. Selalu arwah Asia dengan arwah Maryam. Maka itu sudah menyebar dari mimbar ke mimbar. Ini berita bohong. Dan itu tantangannya berat sekali. Maka ketika pertama saya sampaikan materi ini, saya sampai digugat dan dilaporkan ke MPU. Ceramah di Calang, dilaporkan ke MPU. Kebetulan ada seorang hukum yang mengajar pengajian, beliau telepon gurunya di Aceh Utara. Tadi malam ada seorang ustaz ceramah di kampung kami, beliau membawa ajaran sesat. Kayak apa entah isi kitab Maulid Berjanji. Jadi oleh ulama-ulama Aceh Utara telepon MPU Aceh Jaya. Saya yang ceramah pukulnya. Kebetulan salah seorang yang hadir juga menjadi anggota MPU tersebut dan punya murid di pesantren saya di Cekel, Babul Maghfirah. Ambil telepon katanya, Abu, yang ceramah tadi malam itu orangnya kami kenal, orang tuanya kami kenal. Kalau memang informasinya keliru, menyampaikan ajaran sesat, minggu depan beliau ceramah di kampung saya. Tolong guru-guru kita di Aceh yang tidak setuju hadir pada acara tersebut, silakan gugat langsung ke beliau. Begitu saya sampai pada acara malam tersebut, saya disambut oleh beliau dan diberikan informasi ini. Nyatengku lagi mah kan tetapi informasi yang terakhir Anda sampaikan di Calang itu digugat oleh sebagian ulama dan mereka saya persilakan hadir kemarin. Kalau Anda yakin itu benar, sampaikan apa adanya. Tapi kalau Anda ragu, mohon maaf pada guru-guru kita. Ini ciri dalam dan yakin.
Saya naik ke atas mimbar, saya sampaikan informasi yang lebih parah lagi, penyimpangannya dari apa yang disampaikan sebelumnya. Di bagian ujung saya katakan, semua yang saya sampaikan ini saya akan bertanggungjawabkan. Saya baca referensinya dalam kitab bulan. Kalau ada guru-guru yang hadir di sini tidak setuju, selesai saya baca doa, kita turun dan kita diskusi. Yang saya minta hanya satu, tolong setiap yang dibantah pendapat saya, berikan referensinya. Kalau tidak, maka jangan ganggu waktu saya, karena saya ingin pulang ke Cekul untuk istirahat. Makanya informasi apalagi media seperti sebesar Harian Serambi Indonesia, walaupun tantangannya banyak media-media sosial yang lain, makanya disebut media sosial. Sangat sial itu. Sosial. Maka negeri kita ini penuh dengan kesialan. Presiden kita presidensial, ekonomi kita komersial, apalagi yang sial-sial. Terlalu banyak yang sial-sial di sini. Ya, jadi inilah perkara kita. Tantangannya adalah media sosial. Maka sebagaimana disampaikan oleh Pak Din tadi, kita punya kelebihan, itu ada konfirmasi dan ada trust. Maka saya sarankan kata-kata trust itu diganti dengan sesuatu yang akrab di telinga masyarakat. Amanah. Trust itu bahasa Inggris. Masyarakat tidak paham bahasa Inggris. Makanya terjadi yang hal tidak sinkron antara masyarakat dengan wakil rakyat. Kenapa? Wakil rakyat ini sebenarnya juga bukan orang pandai-pandai sekali. Hanya nasib yang membuat pihak kepada mereka menjadi wakil rakyat dipercaya. Tapi anehnya ketika duduk di parlemen, mereka bicara dengan bahasa yang jangankan masyarakat, diri sendiri pun tidak paham. Kok sosok keren dalam ini? Ketidaksinambungan bahasa inilah yang kemudian merusak sistem kita. Masyarakat kita di Aceh besar, misalnya masyarakat petani, mereka turun ke sawah, yang penting air masuk. Tiba-tiba airnya tidak masuk karena irigasi rusak. Mereka datang ke dewannya wakil rakyat, menyampaikan aspirasi, Pak, tolonglah bagaimana air masuk ke sawah-sawah kami, irigasinya diperbaiki. Anggota dewan ini dengan bahasa yang dia jawab, Bapak-bapak sekalian, memang kami sudah lama untuk menganggarkan perbaikan irigasi, tapi sampai sekarang belum tersedia budgetnya. Ya, sampai hari ini belum tersedia budgetnya. Itu tak jawab tadi, Pak, jangan pernah berpikir tentang budget. Saya nampak ini begayu, Pak. Saya nampak ini begayu, cukup ya Bapak budget. Ini kan contoh komunikasi yang tidak nyambung. Maka Nabi katakan, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar intelektualitas mereka, sesuai dengan kadar yang sampai dipahami. Maka masyarakat kita masyarakat yang lebih dekat dengan bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Jadi kalau kita pakai bahasa Arab, bikin berasnya, bukan dari ke rumah. Dipakai orang Aceh PPK cila-cila Aceh. Bahasanya bahasa Prancis, Inggris itu kampungan bagi mereka. Maka yang bapak motor sopir tidak disebut driver. Sekarang kita turun kepada driver. Dulu chauffeur, sopir, bahasa Prancis. Kita turun ke bahasa Inggris menjadi driver. Maka bahasa kita sudah tinggi. Tapi kita turunkan menjadi bahasa yang rendah. Maka kita pakai kelebihan itu. Ada sikap amanah, ada verifikasi data, benar atau tidak. Maka selama informasi yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran, kita akan selamat dari tantangan iman. Kenapa? Bila yang disampaikan adalah kebohongan, kita akan tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Tapi tantangan untuk bertahan dalam kebenaran itu berat sekali. Tantangannya berat sekali. Rasulullah mendapatkan tantangan luar biasa dalam periode Mekah. Ketika beliau bertahan, saat ditawarkan, wahai Muhammad, mereka tawarkan semuanya. Kalau engkau merasa gila, akan dicari dukun paling hebat. Kalau engkau lakukan dakwah ini karena mencari kekayaan, mereka akan kumpulkan harta sampai engkau menjadi konglomerat nomor 1. Kalau engkau praktekkan dakwah ini hanya untuk mencari perhatian perempuan agar dapat istri yang cantik, kami adakan kontes Miss Universe dan pemenangnya untuk jadi istrimu. Apa kata Nabi Muhammad? Beliau komitmen, wahai pamanku, andai kata mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan tinggalkan dakwah kebenaran ini sampai dakwah ini muncul atau saya tenggelam bersama dengannya. Orang yang berpihak kepada kebenaran tidak akan pernah kalah, mania, tapi kalah tidak. Orang yang berpihak kebenaran tidak akan pernah kalah, walaupun harus mati. Setelah mati kebenaran itu akan muncul. Maka betapa para pahlawan di masa lalu mereka dianggap kalah karena mati dan perjuangan, tiba-tiba perjuangannya hidup kembali. Nelson Mandela berapa puluh tahun mengendap dalam penjara, tapi kebenaran tidak bisa dipadamkan. Kalau beliau kemudian berdamai dengan mereka karena tawaran-tawaran politik, tawaran kekayaan, beliau akan tenggelam. Dan ini agar tetap harian, bukan lagi bulanan, bukan lagi mingguan, maka tetaplah bertahan dengan konsep kebenaran. Sampaikan kebenaran, maka kita akan dicari.
Tapi kalau kita pun larut dalam berita-berita hoax, maka kita akan ditinggalkan. Orang tidak percaya yang dusta-dusta. Makanya orang Cina ketika terima karyawannya diuji kejujurannya. Itu pengkau berkah belum. Dia tahu, dia pantau. Dilihat apakah akan dikembalikan atau akan dihilangkan. Kalau dihilangkan akan dicari. Kalau dikembalikan, ini akan direkrut menjadi pekerjanya, akan diangkat menjadi anak-angkatnya. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat tinggi. Maka mudah-mudahan Serambi Indonesia bertahan dengan konsep trust, dengan konsep amanah ini, agar kita bisa melewati ujian-ujian tantangan zaman. Ceramah itu disampaikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Serambi Indonesia dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di hadapan seratusan karyawan Serambi Indonesia, Ustadz Masrul Aidi menyampaikan ceramah tentang makna sebuah kehormatan manusia, ketauladanan Rasul, hingga keutamaan wanita. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.